Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Mata kuliah Himpunan dan Logika Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Adapun kelompok 6 yaitu Arif Rahman Lubis, Dery Yantika Ginting, Hilda Amalia, Hotma Parulian, dan Mega Rizkia. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Sri Lestari Manurung, SPD, MPD. Di sini kami akan membahas mengenai metode pembuktian yang dibagi lagi menjadi validitas argumen, aturan penarikan kesimpulan, prinsip dasar pembuktian dan jenis pembuktian, dan kekeliruan dalam pembuktian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai validitas argumen. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan, atau disebut dengan inferensi. Argumen itu terdiri dari pernyataan-pernyataan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pernyataan sebelum kata jadi, itu merupakan premis. Lalu yang kedua, pernyataan setelah kata jadi, itu disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Bisa kita lihat pada contoh, semua bilangan genap habis dibagi dua. Merupakan premis pertama. 10 adalah bilangan genap. Merupakan premis kedua. Jadi, 10 habis dibagi dua. Nah, itu merupakan konklusi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu argumen, kita dapat menentukan apakah argumen tersebut valid atau tidak. Yaitu dengan menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Sebagai contoh, Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung. Jadi, Ani ada di Tasikmalaya. Kita misalkan, Ani ada di Bandung itu dengan P. Lalu, Ani ada di Tasikmalaya, kita misalkan dengan Q. Maka, argumen tersebut diubah ke dalam bentuk simbol, yaitu P atau Q merupakan premis pertama, negasi P merupakan premis kedua, lalu kesimpulannya adalah Q. Selanjutnya, kita ubah argumen tersebut menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut, yaitu KP atau Q dan negasi P, maka Q. Nah, setelah kita ubah pernyataan menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden, kemudian kita buat tabel kebenarannya. Jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Jika bukan, maka argumen tersebut tidak valid. Bisa kita lihat di sini, terbukti bahwa pada tabel kebenaran menghasilkan tautologi, maka argumen yang tadi kita bahas itu merupakan argumen valid. Baiklah, terima kasih kepada moderator, saya akan melanjutkannya. Aturan-aturan penarikan kesimpulan. Ada cara lain untuk membuktikan validitas argumen, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Dengan aturan ini, kita tidak saja menarik kesimpulan dari premis-premisnya secara langsung, tapi juga mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Konklusi lanjutan disimpulkan. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penarikan kesimpulan atau rule of inference adalah seperti di bawah ini, yaitu 1. Modus ponens atau MP, yaitu di mana jika P maka Q, di mana P sama dengan Q. Yang kedua, modus tollens atau MT,
yaitu dimana jika P sama dengan Q, dimana jika negasi Q itu berarti sama dengan negasi P. Yang ketiga, simplikasi, yaitu P dan Q sama dengan P. Yang keempat yaitu konjungsi, di mana PQ sama dengan P dan Q. Yang kelima yaitu hypothetical syllogism, yaitu di mana P sama dengan Q, Q sama dengan R, maka itu memiliki kesamaan dengan P sama dengan Q. Yang keenam yaitu disjunctive syllogism, yaitu P atau Q, dimana jika negasi P sama dengan Q. Dan yang ketujuh yaitu constructive dilemma atau CD, dimana jika P maka Q, dan jika R maka S, itu memiliki kesamaan antara P atau R sama dengan Q atau S. Yang ke-8 yaitu destructive dilemma, yaitu atau DD, di mana jika P maka Q dan jika R maka S itu memiliki kesamaan dengan negasi Q atau negasi S sama dengan negasi P atau negasi S. Yang kesembilan yaitu addition atau add, di mana P sama dengan P atau Q. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kenalkan, nama saya Hilda. Saya akan membawa materi tentang penarikan kesimpulan pernyataan berkuantifikasi. Nah, untuk menyusun bukti langsung validasi sebuah argumen yang mengandung kuantas dan fungsi posisi, kita memerlukan aturan tambahan baru. Ada 4 aturan tambahan baru, yaitu universal insertion, universal generation, essential generation, dan essential insertion. Nah, untuk lebih lanjut, kita bisa melihat pada slide berikut contohnya. Contohnya itu misalnya semua kucing adalah hewan menyusui. Pupi adalah seekor kucing, jadi Pupi adalah hewan menyusui. Cara pembuktiannya dapat dilihat di slide berikut. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip dasar pembuktian dan jenis pembuktian. Pertama, pembuktian langsung. Metode langsung adalah suatu proses pembuktian yang menggunakan alur maju mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logik sampai pada pernyataan kesimpulan. Beberapa hukum dalam matematika yang dapat dibuktikan secara langsung. Pertama, sifat transitif keterbagian. 2. Misalkan A dan B bilangan bulat. A ditambah B bilangan ganjil jika dan hanya jika A atau B bilangan ganjil. 3. Untuk setiap X bilangan bulat genap, perkalian sebarang bilangan bulat K dengan X merupakan bilangan genap. Dua, pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung adalah pembuktian suatu kalimat atau sifat matematika dengan mengubah susunan kalimat tersebut. Pertama, kontraposisi. Bahwa pernyataan implikasi P maka Q akan ekuivalen dengan kontraposisinya, yakni negasi Q maka negasi P, atau bisa kita tulis sebagai berikut. Di sini kita berawal dengan mengasumsikan negasi Q benar, maka harus dibuktikan bahwa negasi P benar. Jika pernyataan kontraposisinya benar, maka pernyataan semula juga pasti benar.
tidak langsung yang kedua yaitu kontradiksi. Kontradiksi dimulai dengan membuktikan bahwa ingkaran dari pernyataan implikasi tersebut salah. Dengan terbuktinya bahwa ingkaran tersebut salah, maka pernyataan implikasi tersebut pasti benar. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Prinsip dasar pembuktian dan jenis pembuktian induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian untuk suatu pernyataan apakah berlaku untuk setiap bilangan asli atau tidak. Pembuktian dengan induksi matematika harus membuktikan pernyataan implikasi berikut. Jika PK benar, maka PK tambah 1 juga harus benar. Dengan terbuktinya pernyataan ini, maka kita dapat menjamin bahwa pernyataan PN tersebut selalu benar untuk setiap N bilangan asli. Misalkan S adalah himpunan bagian N yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, S memiliki anggota bilangan 1. Dan sifat yang kedua, untuk setiap K anggota N. Jika K anggota S, maka K tambah 1 anggota S. Maka diperoleh S sama dengan N. Induksi matematika terbagi ke dalam 3 macam, yakni induksi matematika sederhana, induksi matematika umum, dan induksi matematika kuat. Induksi matematika sederhana. Langkah-langkah pembuktian suatu pernyataan PN dengan induksi matematika sederhana adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mengambil basis atau dasar, bukan kebenaran PN untuk N sama dengan 1. Yang kedua, langkah hipotesis. Asumsikan PK benar, berangkat dari asumsi itu harus membuktikan PK tambah 1 juga benar. Kekeliruan dalam pembuktian. Jika A, B anggota bilangan B, maka A tambah B sama dengan A tambah B. Sampai teman-teman di sini sebenarnya ada tanda sama dengan. Yang kedua, jika A lebih besar dari 0, lebih kecil dari B, maka AB lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Ketiga, jika Y anggota bilangan B dan Y lebih besar dari 0, maka terdapat N anggota bilangan asli. Demikian hingga setengah pangkat N lebih kecil dari Y. Berdasarkan ketiga contoh di atas, mahasiswa kesulitan membuktikan pernyataan tersebut, sehingga menggunakan penalaran induktif untuk membuktikannya.